Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani RD, NPM 192191019, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model kurikulum yang diterapkan pada lingkup pendidikan jasmani. Nah, untuk pembahasannya terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada development education atau pendidikan perkembangan. Nah, pada model ini difokuskan untuk mencapai suatu tujuan pendidikannya pada aktualisasi diri, yang menekankan pada pertumbuhan pribadi diri dari setiap anaknya. Nah, untuk kurikulumnya dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan anak yang berusaha untuk menyeimbangkan penekanan pada ranah kognitif, kemudian afektif, dan juga psikomotor. Nah, pada pendidikan jasmani yang berorientasi pada development education ini mengarahkan kegiatan anak melalui pemenuhan kebutuhan keterampilan pada diri setiap anaknya. Nah, hal ini disesuaikan pada tahap perkembangan fisik dan juga mental dari seorang anak. Nah, misalnya pada anak usia di bawah dari 5 tahun. Nah, maka perlu dikembangkan pada pengetahuan tubuhnya. Kemudian untuk anak yang berusia di atas 5 tahun itu dibutuhkan untuk perkembangan kebutuhan dasarnya. Kemudian untuk anak yang sudah beranjak dewasa itu dibutuhkan untuk perkembangan kebutuhan-kebutuhan khususnya seperti kebutuhan-kebutuhan pada cabang olahraga tertentu atau olahraga apapun yang diminati oleh anak tersebut. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua ada movement education atau pendidikan gerak. Nah, di Amerika Serikat, program pendidikan gerak ini mulai berkembang pada tahun 1960-an yang pelaksanaannya didasarkan pada karya Rudolf Laban. Nah, kerangka pada program ini meliputi konsep kesadaran tubuh atau apa yang dilakukan tubuh, kemudian ada konsep usaha, yaitu bagaimana cara tubuh kita bergerak, kemudian ada konsep ruang, yaitu di mana tubuh kita bergerak. Selanjutnya yang terakhir ada konsep keterhubungan, yaitu hubungan apa yang terjadi. Nah, masing-masing dari konsep tersebut merupakan manfaat ataupun merupakan panduan yang untuk dimanfaatkan manakala anak harus melakukan pergerakan, sehingga gerakan anak ini akan bermakna dalam keseluruhan konsep tersebut dan akan menempel pada saat anak tersebut sudah beranjak dewasa. Nah, dari setiap aspek gerak yang sudah saya sebutkan barusan, tujuan dan kegiatan belajar ini dirancang dengan memanfaatkan pendekatan gaya mengajar pemecahan masalah, kemudian penemuan terbimbing, dan juga eksploratory. Nah, menurut Loxton, dalam model pendidikan gerak ini siswa akan didorong untuk mampu menganalisis tahapan gerak ketika misalnya saya contohkan ketika seorang anak tersebut menerima bola voli atau menerima umpan dari lawan dan menemukan posisi yang pas untuk mengembalikan bola kepada lawan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga ada sport education atau pendidikan olahraga. Sport education atau yang awalnya bernama play education ini dikembangkan oleh Sidentop. Nah, pada bukunya Sidentop mengatakan bahwa model ini merupakan model kurikulum dalam pembelajaran penjas. Nah, inspirasi yang melandasi munculnya model ini terkait dengan kenyataan bahwa olahraga itu merupakan suatu atau salah satu
materi penjas yang banyak digunakan oleh para guru penjas, dan siswa pun merasakan senang gitu saat melakukan pembelajaran tersebut. Nah, namun di sisi lain juga beliau melihat bahwa pembelajaran olahraga dalam konteks penjas ini sering tidak lengkap dan juga tidak sesuai apa yang diberikan kepada siswa oleh gurunya atau oleh pendidiknya, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu sering terabaikan oleh guru ataupun oleh pendidiknya. Nah, biasanya para guru ini lebih sering mengajarkan teknik-teknik olahraga yang sering terpisah dari suasana permainan sebenarnya, atau jikapun melakukan permainan, permainan tersebut lebih sering tidak sesuai dengan tingkat kemampuan seorang anak tersebut, sehingga kehilangan nilai-nilai keolahragaannya. Nah, selanjutnya ada pembahasan yang keempat, yaitu personal meaning. Nah, model personal meaning ini berdasarkan atas orientasi nilai integritas ekologi yang fokus utamanya ini difokuskan pada pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu secara holistik. Nah, hal itu berkaitan dengan perkembangan individu dalam konteks sosial tertentu dan menekankan pertumbuhan akan tanggung jawab sosial yang harus diberikan. Nah, model ini dipercayai bahwa usaha pendidikan ini diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama membangun suatu masyarakat, suatu negara ataupun suatu dunia tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, pada model ini juga model ini itu berdasarkan asumsi dari orang-orang yang mungkin mengalaminya, bahwa agar suatu pengalaman menjadi pendidikan bagi pelakunya, maka proses tersebut haruslah mempunyai manfaat yang nantinya akan berguna bagi individu itu sendiri di masa yang akan datang, ataupun suatu hal yang penting bagi individu itu. Baik, ke pembahasan yang terakhir ada Health Related Physical Fitness Education. Nah, model ini memiliki pandangan bahwa para siswa ini dapat membangun tubuh yang sehat dan memiliki gaya hidup yang aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak mungkin dicapai tanpa adanya usaha dari diri kita sendiri, karena sebagian besar anak ataupun sebagian besar remaja tidak memiliki kebiasaan hidup yang aktif secara teratur, dan juga aktivitas fisiknya sering menurun secara drastis setelah kita beranjak dewasa, karena mungkin terlalu banyak beban pikiran yang lain yang menyebabkan kita malas untuk bergerak ataupun malas untuk melakukan olahraga. Nah, untuk itu program penjas di sekolah harus membantu para siswa untuk tetap aktif sepanjang hidupnya kalau bisa. Nah, kesempatan membantu para siswa untuk tetap aktif menurut model ini masih tetap terbuka sepanjang merujuk pada alasan individu melakukan aktivitas fisik. Jadi pada model ini apapun yang dilakukan akan diserahkan kembali kepada diri anak itu. Jadi apapun yang akan dilakukan terserah anak itu mau melakukan apa, yang penting dia bisa menggerakkan tubuhnya.
dengan kata lain dia bisa berolahraga dengan teratur, seperti itu. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa alasan individu ini melakukan aktivitas fisik itu ada 5 poin. Yang pertama yaitu karena aktivitas fisiknya menyenangkan, kemudian pada saat melakukan fisiknya itu dilakukan bersama dengan teman-teman ataupun banyak teman-teman yang melakukan aktivitas fisik bersama. Selanjutnya yang ketiga yaitu dapat meningkatkan keterampilan. Nah, ini bisa disebut juga hobi. Ketika kita mempunyai hobi, pasti melakukan fisik itu akan terasa menyenangkan dan ingin melakukannya karena ingin mencapai suatu tujuan untuk dihasilkan dari hobi tersebut. Nah, kemudian yang keempat ada pada aktivitas fisik ataupun pada saat kita melakukan aktivitas fisik itu dapat memelihara bentuk tubuh. Nah, mungkin bagi orang-orang yang ingin memiliki tubuh yang baik, mereka bisa tidak meninggalkan aktivitas fisik, olahraga seperti itu. Kemudian yang terakhir ada nampak lebih baik. Nah, nampak lebih baik di sini mungkin pada kesehatannya, karena sebagian orang juga pasti berpandangan ketika kita tidak melakukan aktivitas fisik ataupun tidak berolahraga itu tubuh akan terasa lemas gitu. Jadi ketika tubuh kita ingin fit ataupun ingin segar bugar, maka kita harus melakukan aktivitas fisik, ya contohnya olahraga ringan seperti push up ataupun yoga seperti itu. Nah, beberapa alasan individu melakukan aktivitas fisik tersebut harus menjadi dasar dalam menerapkan model kebugaran ini. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya sangat mohon maaf dan juga berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.